Fashion People, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di hari ini, aku bakal nemenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, tren masa kini, dan juga lifestyle. Nah, kalau ngomongin soal fashion, terlebih item fashion atau aksesoris, dulu aksesoris itu seringkali dianggap sesuatu yang bahkan ketinggalan zaman. Tapi sekarang justru dengan sentuhan kreatif, barang yang kecil apapun ya, sesederhana apapun bisa berubah menjadi suatu tren dan juga gaya baru. Nah, di episode kita kali ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan dari aksesoris itu hingga menjadi sebuah gaya yang trendy, stylish, dan juga kekinian. Langsung aja, saat ini Kintana sudah kedatangan salah satu sosok transformasi tersebut ya. Salah satunya yakni Kak Wiwit, selaku owner dari Uta Handmade. Selamat sore Kakak Wiwit. Baik ya Kak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah akhirnya bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kita, di tengah kesibukannya, dan kebetulan ternyata beliau ini selain sebagai owner, sebagai pengusaha, sebagai pengrajin juga PNS ya Kak ternyata. Kebetulan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak, banyak sekali kegiatannya tapi mampu ngasih kita sedikit waktunya ya untuk berbincang-bincang. Apa ya Kak? Oke, Kak, mungkin ini kalau ngomongin soal fashion itu kan perubahannya sangat banyak ya. Iya. Mungkin kan kalau kita bisa lihat dari segi aksesoris aja deh, kelihatannya kecil sederhana tapi bisa memberikan look yang berlebih pada satu fashion ya, bisa punya makna tersendiri ibaratnya gitu. Nah, kalau menurut Kak Wiwit sendiri melihat perkembangan dari item fashion saat ini gimana? Cepat sekali. Jadi kalau misalnya kita nggak ngikutin perkembangan, wah, terus nanti jadi barang-barang kita juga jadinya slow moving karena sangat cepat, apalagi sekarang ya era digital, kemudian televisi, TikTok dan media sosial luar biasa. Influencer itu cepat banget bikin perubahan di dunia fashion ya. Iya, jadi ya memang kita harus rajin ngikutin perkembangannya. Tuh, yang pengusahanya aja tetap upgrade ya, mengikuti perkembangan zamannya. Nah, kalau ngomongin ide, ini kan sebagai pelaku ya, sebagai pengrajinnya, ngomongin ide, awal mulanya gimana nih Kak? Sampai akhirnya memutuskan untuk ngembangin usaha di item aksesoris ini, di gelang sama di tas ya? Di aksesoris. Kalau awalnya tadinya karena suka lihat yang lucu-lucu gitu, terus kan di marketplace itu banyak yang tersedia barang-barangnya. Jadi jadi mereka tuh jual barang mentahnya ya. Terus kok kayaknya kita bisa nih bikin gitu. Terus ya udah ya dia cekot gitu, terus dirangkai sendiri. Keterusan sampai sekarang. Kalau tas sih awalnya karena di Facebook kan ada grup itu ya, Craft Lova Fabric Club tuh. Jadi kayak kumpulan orang-orang yang suka bikin craft. Nah, terus kok lucu tasnya tuh. Mereka juga awalnya jual sampel, kemudian jual pola, terus akhirnya bikin satu-satu keterusan. Kebetulan ada penjahit yang pintar, ya udah kita kerjasama. Oke, dari awalnya yang dilakukan sendiri berubah menjadi pemberdayaan ya Kak ya? Iya. Nah, ada tantangan tersendiri nggak sih Kak melewati mungkin perkembangan dari awal banget nih merintis Uta Handmade sampai berkembang dan bertahan sampai sekarang? Awalnya yang kalau pertama sih mungkin marketing ya, pemasarannya dulu masih bingung gimana cara jualnya, terus lama-lama kan ada ikut bazar. Nah, sekarang juga lagi ada peralihan, mulai offline itu udah luar biasa, perjuangannya luar biasa, banyak toko-toko yang sepi. Nah, akhirnya karena ya harus ikutin perkembangan zaman, terus kita coba online. Kalau nggak online, nggak bisa kita. Jadi memang harus, jadi sekarang pasarnya beda. Jadi sekarang nggak lebih banyak ke online, live gitu tuh, biar cepet. Jadi juga memanfaatkan media sosial yang ada. Iya, betul, media sosial, iya. Nah, kalau dari Uta Handmade sendiri, kan ini kan sekarang produknya mungkin udah puluhan bahkan ratusan ya yang diciptakan. Pertama kali produk apa yang dibikin atau dipamerkan ke publik? Dulu itu bros, aksesoris gitu, terus akhirnya bikin tas. Sekarang jadi dua-duanya, karena tas juga sekarang harus dikasih cantolan-cantolan tuh ya, yang lucu-lucu. DIY Iya betul. Wah, banyak banget ya. Terus akhirnya udah jadi tas dicampur sama aksesoris gantungan, jadi biar lebih menarik. Ya gitu, kalau nggak menarik, nggak ada deh yang lirik gitu ya. Soalnya anak-anak sekarang kan Gen Z gitu, luar biasa. Intinya harus mengikuti perkembangan zaman dan punya ciri khas ya Kak? Ya, betul. Sebetulnya sih kayak kalau crafter gitu ya, kalau bilang sih crafter atau apa ya, pengrajin lah gitu. Sebenarnya mereka tuh satu orang tuh pasti punya karakter gitu. Jadi mau kita ikut-ikutin juga, sama deh, maksudnya produknya sama, materialnya sama, tapi nanti pasti hasilnya beda. Jadi senangnya ikut craft tuh kayak gitu. Jadi
pasti punya ciri khas sendiri nantinya. Nah kalau di Uta sendiri, ciri khasnya apa nih? Yang Uta banget nih? Uta banget apa ya? Warna-warni kali ya. Warna-warni lebih Sama ke pastel nih ya pastel, terus ya kayak cirinya lebih ke arah pastel kayak gitu. Nah kalau ngomongin Uta, kalau menurut Kak Wiwit selaku owner, satu kata atau satu kalimat deh, kata owner ya nih, yang menggambarkan ini Uta banget. Apa ya, sebenarnya kalau Uta sih bilangnya karena awet ya. Kalau orang tuh biasanya Uta tuh awet. Insya Allah kalau misalnya jahitannya kuat, terus kita juga kalau pakai lem gitu, alhamdulillah lemnya yang bagus gitu. Jadi nggak gampang putus. Soalnya kadang-kadang misalnya kita beli online gitu ya, kemudian datang barangnya nggak sesuai kan kadang-kadang kecewa ya. Nah itu paling kita nggak bisa tuh, mudah-mudahan jangan sampai kecewa. Mudah-mudahan walaupun nanti kan selera orang beda-beda ya. Jadi cuma kita jaga sih supaya orang puas gitu ya, terus bahagia deh gitu. Sama awet ya, awet ya. Berarti kualitas nomor satu ya? Ya betul, oh iya itu kualitas, betul Kak, betul. Kualitas memang kita jaga supaya orang seneng gitu ya. Nah kalau dari pemanfaatan materialnya sendiri, ada nggak yang pemanfaatannya mungkin dari, kan sekarang tuh sustainable fashion berkembang pesat ya Kak? Mungkin dari kain perca? Ya pernah waktu itu kan, kalau misalnya kayak kita kan ya, kalau ada acara misalnya dari Dekran Nasda tuh batik gitu ya, kita juga kadang-kadang bikin pakai batik, terus nanti kita kombinasi dengan kulit sintetis. Soalnya kalau kulit asli beneran kayaknya harga lumayan deh ya gitu. Terus market kita juga belum sampai ke situ, maksudnya marketnya beda ya. Bisa dari kain-kain perca, terus cuma hari ini memang kita lagi bikinnya yang sintetis itu. Jadi pemanfaatannya nggak cuma dari media sintetis modern aja, tapi juga pemanfaatan wastra ya Kak, kayak kain batik, terus mungkin tenun bisa jadi betul, kayak bros gitu ya. Iya betul. Iya biar etnik ya, katanya etnik juga ininya bagus. Oke, nah semakin menarik obrolan kita hari ini. Nah ternyata dari awalnya mungkin dari coba-coba gitu ya, dari penasaran dulu hingga akhirnya menjadi sebuah karya modern, ini punya ciri khas dan juga makna tersendiri. Nah sesaat lagi Kintana masih akan bersama dengan Kak Wiwit, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Balik lagi sama aku Kintana dan juga ada Kak Wiwit selaku owner dari Uta Handmade. Nah ngomongin dunia fashion ini kan perubahannya sangat cepat ya, dan siapa aja yang bisa bertahan adalah orang-orang yang memang mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Salah satunya adalah Uta Handmade ini. Nah di segmen ini Kintana mau ngobrol sekaligus Kak Wiwit ini mau memperlihatkan nih, gimana sih cara bikin apa nih Kak? Kita mau bikin apa hari ini? Hari ini gantungan kunci aja ya, soalnya buat nanti perlengkap ini ya. Oke, kita bikin ganci ya Kak. Nah, nanti yang di rumah juga boleh sambil coba mungkin ya, sambil nyiapin bahan-bahannya. Apa aja sih yang perlu disiapin Kak? Oke, ada tali. Ya, nah ini banyak talinya ya di toko-toko ini ya. Ke apa? Craft gitu banyak. Oke, ini ada tali. Ada tali paracord ya, kita biasa pakai paracord nih. Nah nanti kita gabung, kita ikat-ikat gitu aja. Oke. Nah sambil Kak Wiwit ini bikin DIY ganci ya, Kintana sambil mau tanya nih sama Kak Wiwit. Nah mungkin selama Uta berdiri nih Kak, strategi apa sih Kak? Mungkin kan nggak mungkin ya, setiap usaha tuh ada pasang surutnya, naik turunnya gitu ya. Oh iya, betul. Tantangan Kak. apa dan strateginya bagaimana sehingga Uta dari awal berdiri sampai sekarang tetap bertahan? Kayaknya memang harus apa ya, harus dibilang belajar juga kayaknya gimana ya, tapi memang harus ngikutin gitu. Apalagi kan tadi di media sosial banyak, jadi nanti ikut pelatihan, terus harus juga ini ngikutin tren ya. Hari ini yang rame apa nih, misalnya sekarang tuh kan ekonomi lagi luar biasa, kita bilang luar biasa ya. Jadi harus pintar-pintar, jadi barangnya juga harus yang kadang ada yang harganya terjangkau. Kan kalau wanita itu benernya ini cekot-cekot gitu, yang penting belanja, terus lucu-lucu gitu. Jadi harga yang terjangkau mungkin yang lebih ini ya, di apa, lebih kita sekarang tuh lagi nyerangnya tuh harga-harga segitu yang harganya tidak terlalu mahal tapi bentuknya cantik. Kalau dulu itu kita istilahnya barang berapapun, harga berapapun orang masih beli. Kalau sekarang memang
Ya sekarang agak ngerem-ngerem sedikit, tapi jiwa belanjanya kan masih. Jadi kita menyediakan nih dengan harga yang tidak terlalu tinggi tapi dapat kualitas yang bagus. Ya jadi memang kayaknya harus terus apa ya? Apa bilangnya Mbak? Jadi harus ngikutin perkembangan ya. Mau terus belajar gitu ya. Iya, belajar ya. Soalnya kan sekarang juga banyak pelatihan ya, terus cara berjualan gimana. Kalau kan misalnya kita nggak belajar cara jual marketing secara online ya mau nggak mau pasti kita akan ya ketinggalan gitu ya. Terus nanti kita stuck, sedangkan kita harus punya karyawan juga nggak, yang kita juga harus bareng-bareng ya biar sama-sama bertahan gitu. Jadi kayaknya belajar kali ya, belajar tapi nggak tahu belajar Terus apa. belajar pokoknya. Iya betul Nggak betul. inget waktu, nggak inget umur Iya. ya Kak. Iya betul Kak, betul. Oke, berarti dari awal tahun berapa nih Kak Uta berdiri? Tahun 2010 nggih. 2010 sampai 2025, sekitar 15 tahun yang lalu. Iya Kak. Kiblatnya kemana nih kalau Uta handmade sendiri? Sebetulnya sih kemana ya? Kayak Atau mengikuti tren aja nih? iya, kalau kayaknya mesti trennya ngikutin ini tren gitu. aja. Ngikutin tren aja. Tapi sebetulnya fashion kita itu berulang kok ya. Iya betul. Jadi dulu pernah bikin ini nih, terus nanti beberapa tahun lagi kita ulang lagi tuh kadang-kadang kita tambahin kombinasi sedikit, nah nanti itu ya, Ada lagi gitu ya. Iya betul. Berarti rotasinya memang hari ini ada, tahun depan mungkin hilang, tapi tahun depannya bisa jadi sebuah tren baru lagi gitu ya. Betul betul. Tinggal penambahan sentuhan kreativitas saja. Iya, jadi saya kebetulan punya penjahit yang sudah sepuh sekali. Beliau bilang, wah ini mah udah tahun 2000, udah ngetren, tahun 11 udah ngetren nih, Iya. gini-gini. Oh diulang lagi gitu ya. Oke, ini berarti habis itu di apa tadi? Di ayam Nah, atau di iya sel? kan tadi pakai ayam tali nggih, tali parakot, tinggal gabung-gabung aja. Apalagi sekarang kan ya anak-anak sukanya digantung-gantungin ya, kalau nggak Betul, rame nggak DIY seru gitu ya. katanya ya. Tas gitu ya Kak. Nah ini modalnya cuma tang sama itu nggih. Ya. Warnanya biasanya yang sebi-sebi ya kalau ini. Pastel gitu ya, warna pastel, betul. warna-warna soft. Iya. Dan biasanya peminatnya dari kalangan umur berapa nih Kak? Kalau ganci-ganci gini, dari anak kecil sampai ibu-ibu juga kemarin ada yang pakai ya. Pada suka sih kali ya, rame gitu kemarin. Karena timeless kalau ganci kan Kak, bisa betul, dipakai betul. di tas, Iya. mungkin juga bisa dipakai di di kunci motor gitu ya, Iya. atau digantungin di lemari gitu kan. Iya. Craft itu juga kalau yang seperti ini sebetulnya apa ya? Tiap tahun itu nggak pernah mati nih, Mbak. Dari dulu kita waktu pertama tahun 2000 berapa ya? Ini ya kalau yang brosnya kayaknya baru kemarin ya. Itu dulu 8 tahun yang lalu itu brosnya pakai bling-bling. Terus saya pikir, wah ini kayaknya kok habis ini jualan apa ya? Habis itu kan ada corona tuh, jualnya masker. Maskernya tali masker itu, Iya, strap gitu ya? strapnya, terus diganti lagi. Sekarang lagi musim ini, nanti pasti ada yang baru lagi terus gitu tuh. Orang Indonesia senang Dasarnya ya. ada, tinggal sentuhan tambahan aja. Iya gitu betul. ya. Nanti tiap tahun ganti-ganti kok. Terus ya jadi Solo kalau misalnya kita mau belajar gitu pasti ada aja rezekinya di situ. Ganti-ganti. Hari ini mungkin udah nggak laku deh model itu. Dulu kan inget ya yang panjang begitu ya, Iya, juntai ya sepanjang apa itu udah nggak musim, ganti yang baru. Tapi produk yang kayak gini tuh biasanya nggak akan mubazir ya. Betul, nggak akan mati. Pasti nanti akan kepakai lagi kapan gitu tuh. Tinggal gimana caranya nge-stylingnya mungkin ya. Iya betul, Padu Mbak. padannya bagusnya sama apa nih gitu. Iya, jadi kan ada yang misalnya udah nggak bikin lagi, katanya udah nggak rame, dibuang, jangan, nanti pasti dipakai lagi kok entah kapan gitu ya. Daur ulang Iya, sustainable betul, fashion betul. harus Iya. dipakai ya Kak. Iya. Nah kalau dari tasnya sendiri nih Kak, bahan sintetis apa yang dipakai di Iya. Uta? Kalau saya insya Allah sih pakainya yang biar nggak yang awet ya. Jadi kan ada beberapa bagus, bling gitu. Tapi kalau disimpan di lemari tiba-tiba pecah Iya tuh. kadang apa jamuran ya? Apa? Iya betul. Yang keluar putih-putih itu jamur ya? Itu kalau musim hujan begini nih, Iya. tas itu hati-hati tuh. Kalau Lembab gitu lembab, kan. aduh kata saya. Makanya kalau ini biasanya dibungkus, kalau kita punya ya dibungkus dirapi, jadi biar nggak sampai lembab, nggak pecah. Nah terus kadang ada tas gitu kalau misalnya kita kadang biasanya beli bahan tuh disimpan dulu nih, terus kita gini-gini. Kalau misalnya mau pecah, jadi nggak berani yang kayak gitu. Dulu pernah salah beli gitu, terus kayaknya bagus kan gitu. Kok di 1 bulan gitu pecah, aduh kasihan kan kalau gitu. Soalnya sih kalau kayak penyangkapnya yang jeret 1, jadi yang Tetap awet. awet-awet. Mudah-mudahan. Ada tips nggak nih Kak? Ada tips nggak gimana sih cara merawat tasnya biar awet gitu? Kalau untuk yang sintetis sebetulnya agak lebih mudah karena kan
misalnya kalau kotor aja kita bisa pakai kayu putih tuh. Misalnya ini kena iya gitu, kena apa tuh pakai kayu putih aja. Kan ada yang cairan pembersihnya memang ada, tapi kalau misalnya kita nggak ini ya pakai kayu putih aja, dilap gitu hilang kok. Jadi dibersihin lagi. Kalau yang sintetis ya tinggal dilap aja. Terus kalau berjamur ya memang harus jangan sampai lembab ya. Perlu dijemur nggak Kak? Boleh, Boleh. kayak dipakai kita sambil jalan gitu ya, nggak di Berarti nggak perlu dicuci sampai harus digosok gitu ya? Perlu cukup pakai minyak kayu putih aja. Kalau ini cairan buat ya pembersih itu. Tapi ini sih insya Allah kalau misalnya pun hujan-hujanan gitu ya basah nggak apa-apa, tinggal dijemur, nggak akan ngelupas karena ini ketahanannya cukup lama ya. Kalau bahan sekarang bilangnya bahan kokoli ya, itu awet. Jadi paling sampai bosen gitu ya. Udah gitu. Yang pasti harganya terjangkau tapi kualitasnya juga tetap terjamin gitu ya Kak ya? Iya. Oke. Insya Nah Allah, ya. sesaat lagi Kentana Mas akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. So jangan kemana-mana, tetap di Before After. Nah, kalau tadi kita udah melihat gimana sih proses pembuatan gantungan kunci dari Uta Handmade. Nah, ternyata ini udah jadi nih gancinya. Ini karakternya apa nih Kak? Ini kayaknya kuromi deh. Kuromi ya. Ganci kuromi. Nah, Iya. biasanya peminatnya ini banyak yang mungkin anak muda gitu ya. Anak kuliahan juga bisa ya. Bahkan Bisa. ibu-ibu juga ada yang suka ternyata. Saya juga sebenarnya masih suka yang warna-warna gini tuh, nggak tahu, tapi kadang-kadang malu juga, tapi lucu sih ya. Iya memang lucu pink, dan ya. dia tuh timeless Kak ya. Bisa Betul. dipakai di tas gitu kan. Mau Iya. tasnya dia casual, bahkan tas yang tas punggung itu juga bagus-bagus aja. Iya, rame. Semakin rame semakin lucu, semakin bagus. Nah, kalau aku mau tanya sama Kak Wiwit nih, kan mungkin udah pernah dengar mitos ini, semakin produk itu rame, brand itu dikenal, justru kualitasnya kadang turun. Nah, kalau Uta sendiri menanggapi hal tersebut gimana? Pernah ngalamin juga sih waktu itu karena bagian QC-nya ya. Karena kan dikejar-kejar waktu, terus kita buru-buru jadinya memang ada yang komplain gitu. Gimana sih Mbak jahitannya gitu? Aduh minta maaf. Atau kadang-kadang meleset gitu, luka gitu. Ya memang harus dari sekarang dikencengin lagi gitu QC-nya. Jadi biar nanti pas barang itu keluar ya udah bagus gitu. Ya kadang-kadang memang itu salah satu kendala buat kami adalah menjaga supaya jangan sampai istilahnya barang cacat ya keluar ke customer. Ya. Berarti memang kegagalan itu nggak pernah, pasti ada aja gitu ya Kak ya? Ada aja gitu. Nah, kalau untuk eksperimen, ngomongin gagal itu kan eksperimen gagal itu pernah nggak menurut Kak Wiwit sendiri selaku owner gitu kan? Kayaknya ini produknya gagal deh, tapi justru di masyarakat itu laku atau mungkin banyak peminatnya. Iya, jadi pernah waktu itu kita bikin tuh kan ada bahan sisa nggak kepake, terus kita bikin, enggak kayaknya deh ini nggak laku gitu, terus langsung kembali lagi rezeki itu udah dia ngatur ya, terus loh malah ini yang pesanannya yang banyak tuh iya bang, padahal kali bang ini produk gagal ya, terus ya jadi ngecita yang brownies itu ya, brownies itu kan roti bantet ternyata malah ini ya, kalau tas juga sama waktu itu pernah bikin karena nggak ada bahan sisa nggak dipakai, salah ini nggak pakai, malah ternyata orang suka. Itu berarti produk apa? Nggak Dompet, bawa, hari ini nggak bawa ya. Dompet, terus ada lagi? Kayaknya waktu itu dompet ya, karena kalau tas itu salah itu kayaknya agak repot, karena gede ya, ada berat juga nih. Roti juga panjang ya? Kalau dompet itu pernah, terus alhamdulillah ada rezekinya di situ. Ternyata bahkan dari hal yang mungkin kita anggap kayaknya enggak deh, ternyata justru jadi ladang rezeki Ya Kak? betul ya Kak. Ada sesuatu, ada hikmah di baliknya gitu ya. Iya. Nah, ini kalau tadi udah jadi gancinya, terus cara mix and match-nya gimana nih Kak? Biasanya kalau ada yang suka sesuai warna, kalau kita ya yang ini, tapi ini coba yang ini dulu ya, yang bunga yang segede gaban ini. Oh bisa, jadi nggak cuma karakter aja ya, tapi Iya. bunga kayak gini. Iya, bunga yang di rumah kita itu loh, yang kalau udah bosen digunting aja, terus dikasih lem gitu ya. Pas gitu ya Kak? Ya kan orang ada aja ya, semakin kesini tuh semakin. Daripada dibuang sama ternyata bisa dibikin kayak gini loh. Iya. Jadinya kan beda, jadi rame.
Gitu, caranya kayak gitu. Jadi bisa dipakai buat jalan-jalan, lagi cantik gitu ya. Iya betul. Oke. Nah kalau range-nya sendiri dari Uta biasanya kalau untuk harga mungkin dari gelang atau ganci dulu, terus dari tas. Kalau karena kita juga pasarnya dari anak kecil sampai dewasa ya. Kalau kemarin di sponsori pameran buku itu kan anak-anak kecil, jadi bawa uang Rp5.000. Nah, kita bikin gelang-gelang yang murah aja, yang 5.000-an ada. Terus kalau tas, kalau dompet sekitar 10 juga ada. Jadi misalnya kalau beli nggak pakai mikir gitu. Oh iya. Kantong pelajar. Ya, gitu iya. Jadi kalau misalnya ini kan aman, nanti pulang dulu deh gitu ya, nggak bawa duit. Tapi kalau 10 kan iya gitu ya, gampang. Jadi ada mulai dari 10.000 sampai 150 ada. Ya kan kita nggak terlalu mahal, jadi memang apa ya, menengah. Ini memang menengah ya. Jadi kalangan kayaknya. Iya, dari betul. menengah ke atas Atas juga bisa begini. ada, iya. Kita juga ada bikin produk eksklusif, tapi memang terbatas ya, limit banget gitu. Jadi itu kan kadang kalau yang orang-orang itu nggak mau ada temennya, biasanya nggak mau pasaran gitu, Iya. jadi nggak suka ada kita bikin produk gitu, tapi memang nggak terlalu banyak. Tapi bisa custom. Bisa. Oh ya, kita juga custom. Jadi kalau misalnya ada orang yang apa gimana kon apa ya? Jadi ada orang yang Mbak aku mau bikin ini Buat dong ini gitu, pakai merek aku, itu boleh. Oh berarti bisa relabel gitu ya Kak? Bisa. Nah untuk pemasarannya sendiri, selain tadi kan media sosial tetap digenjot gitu ya. Selain itu ikut Ada bazar ya gitu? ikut bazar juga kan, biasanya ada binaan dari kabupaten ya. Jadi nanti ada binaan, jadi mereka nanti kalau ada pameran nanti kita dibawa produk. Jadi selain dari offline tapi juga online-nya digenjot, bazar-bazar juga ikut. Ya. Pelatihan juga tetap ikut ya Kak ya. Oke, nah next-nya bakal bikin apa lagi untuk Uta Handmade? Tetap bikin tas model baru, bikin tas yang apa? Waist bag gitu, terus yang apa muat banyak, tapi Pouch tetap gitu ada nggak? pouch ada yang pouch yang simple. Pengennya tambahin cantik gitu ya. Heeh. Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman dengan banyak variasinya lagi. Iya. Nah terakhir mungkin harapannya untuk Uta dan mungkin buat generasi dan penonton yang di rumah nih Kak, pengen coba usaha, mungkin juga punya keterampilan bikin tapi nggak pede gitu ya buat memasarkan. Ada harapan apa pesan? Harapannya kalau yang Uta dulu, Uta tetap bertahan, tetap bermanfaat, tetap banyak yang suka. Terus jadi kita juga punya kayak karyawan gitu ya, itu jadi bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi buat anak-anak muda, semangat aja deh, kita nggak ada yang tahu kok. Yang penting dicoba dulu aja, nanti pasti ada jalannya. Nggak usah takut, apalagi sekarang ya udah main HP jadi affiliate, istilahnya juga bisa menghasilkan. Terus apalagi kalau bisa bikin sendiri, insya Allah deh pasti bisa aja. Kalau yakin, nggak ada yang tahu kok. Kalau misalnya kalau nggak nyoba nanti nggak pernah tahu ya. Saya juga awalnya cuma karena iseng-iseng bikin, kok ternyata ada yang beli gitu. Keterusan jadinya sampai sekarang. Gitu, dari awalnya iseng, dari awalnya cuma coba, hingga menjadi suatu karya yang luar biasa, bahkan punya banyak karyawan ya Kak ya. Alhamdulillah. Oke, nah kalau mungkin yang di rumah pengen order gitu, bisa belinya di mana? Ada TikTok, Uta Handmade, sama ada dari marketplace yang lain yang apa? Bilang oren ya gitu ya, belum sih ya? Gak apa? Oh ya di Shopee juga Bisa ada. juga ada. Oke. Kalau offline store-nya? Offline store-nya di home base-nya di rumah di Pemalang. Alamat lengkapnya mungkin bisa dilihat di bawah ya. Iya. Nanti dicantumin ya sama kakak editornya. Nah, Terima kasih. waktunya ini ternyata terbatas banget kakak. Sebenarnya pengen banyak ngobrolin hal lain juga ya. Karena kalau ngobrol sama pengusaha tuh dari hal satu pertanyaan aja banyak banget yang bisa kita kembangin. Nah, mungkin di sesi ini kita sampai sini dulu. Next time Terima semoga kasih. bisa ketemu Ya. lagi sama kakak Wiwit ya. Mungkin bisa berkunjung juga ya ke monggo. home base-nya Ya, monggo, Uta monggo. Handmade. Next time ya. Mungkin terakhir yang bisa saya sampaikan, pokoknya kalian jangan lupa untuk belajar terus, karena hal sekecil apapun ternyata bisa membuat suatu karya yang luar biasa. Dan di Perafter kali ini sampai sini dulu. Saya Cintana dan Kak Wiwit dari Uta Handmade pamit undur diri. See you tomorrow and bye-bye. I'm going crazy.